Selamat menonton teman-teman. Siapa aja sini sering terlambat? Saya. Waduh. Banyak ini ya. Keren. Waduh. Bahaya dia ternyata. Iya, Cok. Kenapa ya? Kenapa kamu tuh? Saya? Iya. Oh, ya. Kalau aku pribadi sih karena pertama susah buat manage waktu. Karena apa ya? Aku harus kerja. Jadi dari sore pulang kuliah lanjut kerja sampai malam capek. Jadi kayak apa ya, segala sesuatunya itu aku kayak memudahkan gitu loh, kayak ini bisa nanti kok, bisa ini kok gitu. Menyepelekan ya maksudnya. Menyepelekan lah. Jadi menyepelekan, Benar. sebenarnya nggak bagus sih, harus diubah. Bener, karena tuh perbuatan kamu yang kayak gitu tuh nggak cuman buat kamu sendiri gitu loh, itu memberikan dampak ke orang lain. Memberikan orang lain. Iya, Apalagi kayak kalau ada kerja kelompok gitu, terus telat kan jadi ketunda. bener. Yang lain kira-kira ada nggak contoh apa kalian pernah telat dalam ngelakuin apa gitu? Sejauh ini aku sih enggak ya. Berarti on time Kan banget kan? On time banget nih ya berarti ya. Keren. Iya. Iya dong. Mahasiswa itu Coba. tidak boleh terlambat itu ya. Kita ada aturan tersendiri. Bagi tipsnya dong. Iya Iya, dong, sama tipsnya dong bagi Iya. dong. Kalau dari aku itu manage waktu. Karena aku ngelaju, jadi dari rumah paling enggak harus 1 jam. Wah, Bener. Keren. Betul. Kalau kelas jam 7 berarti Berangkat jam 5. Wah, pagi sekali ya. Saya masih tidur itu ya. Ya. itu mimpi. Aduh. Oke. ya, Terus ada lagi nggak kalian solusi gitu? ya. Kalau dari aku sih paling ya bikin jadwal lah ya. Ya, Schedule gitu ya. iya, Schedule, schedule, benar. biar bisa manage waktu itu juga. Itu ya gampang lah, bisa. Mungkin selain itu solusinya bisa dikasih sanksi gitu ya. Jadi kalau Iya. misal ada yang telat gitu dikasih sanksi kayak denda atau apa kan, jadinya mereka mungkin akan kapok ketika Iya. mendapatkan sanksi dari. Tapi saya tidak kapok-kapok. Udah ditegur berapa Ada. kali. Ada tips dan trik nggak supaya ngebiasain diri buat jadwal? Misalnya kayak aku jujur udah buat jadwal jam ini aku gini, aku jam segini aku harus pergi ke sini, harus ngapain gitu udah sebenarnya, cuman rasa malasnya itu loh, nggak, bukan rasa malas sih, lebih ke nunda, kayak capek gitu, ntar lagi gitu. Kira-kira kalian ada tips nggak supaya bisa ngebiasain diri gitu? Kalau menurut aku ya, itu tuh dibangun dari kemauan diri sendiri gitu. Iya, Jadi iya kamu sih. harus Betul banget. Dari mau diri. buat berubah karena memang kedisiplinan itu nggak bisa instan. Jadi perlu Butuh pelan-pelan waktu. ya, Yes. butuh waktu. Apalagi harus ngikut mood juga kan. Nah, Iya, tuh agak repot sih kalau ngikut mood tuh. Mungkin tipsnya kamu bisa kayak hitung 1 2 3 gitu buat misal lagi malas-malesan gitu. Terus kamu kayak oke, aku dihitung 1 2 3. Nah, kamu harus berdiri gitu buat mandi atau ngapain Iya sih. gitu. Sempet dengar juga triknya itu. Iya. Tinggal dipraktekin aja ya, kayaknya belum ya. Pelan-pelan aja. Agak Step by susah step. soalnya. Benar. Semangat deh. Semangat tuh. Ada contoh lain nggak yang dari yang ketidakdisiplinan kira-kira? Mungkin dari kehidupan kalian di bermasyarakat, mungkin ada yang nyerobot antrian atau apa gitu, pernah nggak sih? Tapi Lalu Oh, pernah ya? Semuanya kayaknya pernah ngalamin gak sih kayak diserobot antriannya. Iya, Lagi belanja. Emosi banget. Ngeselin Iya, banget itu sih bener. Padahal Itu kita memang juga udah ngeselin. antri lama gitu. Bener. Kesel banget gak sih kalau kayak gitu? Emang kita Iya. semua juga nggak sibuk gitu. Betul kita banget. juga Ke semua buru-buru juga ada padahal ya, kesibukan kan? masing-masing, iya nggak loh. kamu doang yang buru-buru kan. Bener-bener. Terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Bener. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, kalian ada solusi nggak buat ngadepin kasus kayak gitu? Paling apa ya, sabar doang sih. Ya terus mau diapain? Orang mau dipukul nggak mungkin. Nggak mungkin juga Nggak mungkin ya. lah. Kita yang salah nanti dong. Iya. Apa masalah? Paling memang dari diri sendiri nggak sih itu kan? Iya. Kesadaran diri. Balik lagi ke diri sendiri ya kan. Dan didikan dari orang tua mungkin Iya benar. dari lingkungannya juga mempengaruhi kan. Bener.
Ya kalau ada yang berani ditegur lah. Ya Iya. paling nanti ada cekcok dikit gitu. Kalau semisal tuh orang nggak mau ditegur, ya paling ngeselin sih itu. Atau kalau enggak bikin apa tuh kayak yang bukan barikade ya, tapi Ya. bukan Emang mau barikade. konser. Yang kayak apa sih pembatas Rantai gitu gitu, kan. ya. Oh, iya, kayak di bioskop gitu ya, Iya, gitu ya. jadi kan kayak teratur gitu. Terus orang juga kalau mau nyerobot kan Nggak bisa ya. iya, gara-gara ada itunya. Iya. Bener. Tapi ya itu kan tergantung dari tempatnya nggak sih. Jadi Iya. misal kayak Indomaret atau Alfamart gitu kan itu nggak ada kan, nggak kayak ada. Iya. apa itulah Lainnya gitu lah, Heeh, garis, lainnya ya. gitu kan nggak ada. Betul. Ya berarti memang tugas kita adalah membangun budaya tersebut Iya sih. agar bisa meluas sampai ke masyarakat. Betul. Tapi pernah nggak sih kalian kayak lagi antri terus diserobot terus apa kalian sinisin gitu? Pernah. Nah, selalu itu. Sering ya. Kayaknya itu cara yang paling ampuh nggak sih? Kayak Iya. biar Secara tidak langsung dia juga kerasa gitu Iya, ya. jadi entah kayak apa sih ya, terus dengan tatapan yang sinis gitu. Betul. Iya sih, bisa Ada- bisa. Ada yang lain nggak? Tips lain, solusi? Lebih ke bangun niat, bukan niat sih, lebih ke apa ya? Ke membangun diri untuk peduli dengan lingkungan sekitar gitu loh. Benar-benar. Karena nyerobot antrian itu tuh mengganggu kenyamanan juga Betul. kan. Betul banget sih. Benar sih. Ngomong-ngomong soal menyerobot nih. Ini kan Apa nih, kalian Poli? pernah nggak sih kayak di lampu merah gitu tiba-tiba ada lampu merah dari arah sana merah Oh kok iya. malah nyerobot aja gitu. Jadi mereka langsung maju. Pernah pasti. Iya itu sih, itu tuh bahaya Bahaya banget. banget kan? bahaya. Bahaya banget, bahaya Apalagi banget. kalau malam-malam. Iya, itu membahayakan orang-orang di sekitar gitu. Tapi Gak cuma banyak- dia doang. Iya banyak tapi loh kayak gitu kan makanya. Benar. Orang bawa motor udah pada hati-hati ya. Nyerobot ngelakuin orang lain. Seolah menyepelekan Rambu apa ya? lalu Iya. lintas. Rambu lalu lintas. Terus kalau ditanya pasti saya buru-buru pak, buru-buru bu. Aduh. Padahal juga Aduh, semua kita orang semua buru-buru. juga, iya. Saya orang sini gitu. Itu paling susah. Iya kan? Saya orang sini, Apalagi Pak. pendatang. Betul. Kita punya kegiatan masing-masing yang harus segera dilakukan juga kan. Gak cuma dia doang. Tapi kalau gitu caranya juga orang lain kena imbasnya. Merasakan banget ya dampaknya Iya. emang ya. Benar. Oke. Ya balik lagi itu kesadaran diri Iya. lah. Kayak kan kalau orang naik motor udah pasti punya SIM STNK lah Iya. ya. Iya. Pasti udah tahu aturan-aturannya gitu. Kenapa kamu masih ngelanggar gitu? Kayak apa gitu? Memang kesadaran diri beliau ini soal kedisiplinan ini memang nampaknya Sangat sangat kurang kurang. ya. Iya, Betul banget. jadi sampai begitu. Ntar kalau ada kecelakaan, ribet lagi Bener. urusannya. Malah lari juga. Iya, kebanyakan lari lagi. Iya, Gak mau benar. tanggung jawab. Nah itu, aduh makin-makin. Dari semua itu guys, kira-kira faktornya tuh apa sih tuh yang bisa bikin kedisiplinan seseorang tuh bisa gak ada atau kurang? Kira-kira apa ya? Nah, Mungkin aku rasa sih itu yang pertama dari kurangnya rasa disiplin dari diri sendiri. Terus yang kedua mungkin juga faktor lingkungan juga bisa kayak misal orang-orang di sekitar dia tuh juga menyepelekan waktu, Iya. menyepelekan kedisiplinan. jadi Jadi secara tidak langsung ngikutin gitu. iya kan? tumbuhlah itu di dalam diri dia untuk tidak disiplin. Terus apalagi ya? Kebiasaan juga Iya bisa. itu juga bisa kebiasaan. Biasa. Sama rasa egois nggak sih? Iya Iya. benar sih itu juga rasa egois juga. Ego yang tinggi berarti ya. Egonya tinggi. Betul. Ya. Terus kalau kalian ngalamin hal kayak gitu nih, kalian mau berangkat terus ada yang nyerobot kalian gitu, kalian bakal gimana? Klakson. Langsung lah. Iya, iya sih, atau enggak klaksonnya dari mulut. Kalian ditegur ya? Menegur secara langsung ya. Tapi selain itu kan polisi sekarang kayaknya udah maju juga kan. Mereka kayak menciptakan itu yang e-tilang itu. Jadi Iya. aku rasa juga itu termasuk membantu sih. Dari CCTV itu ya. Iya solusi yang Mendisiplinkan. iya, Kita sih. mendisiplinkan ya. Benar.
Ya. Jadi intinya itu ketidakdisiplinan dalam masyarakat itu masih menjamur, dan itu merupakan salah satu menjadi keprihatinan kita sebagai warga negara dan kita juga mahasiswa. Iya sih. Betul. Betul. Dari contoh-contoh tadi juga itu contoh yang biasa kita hadapi kan guys. Betul banget. Dan untuk Faktornya dari faktor penyebabnya mungkin bisa terjadi karena kebiasaan, dari lingkungan, rasa egois, Menyepelekan aturan. Ya, menyepelekan betul banget. Terus dampaknya dampaknya tentunya sangat merugikan banyak orang, Mengganggu kenyamanan. mengganggu kenyamanan, menunda kegiatan orang lain, dan lain-lain, membahayakan orang lain. dan solusinya pun juga ya balik lagi ke diri sendiri. balik lagi ke Kembali diri sendiri. Harus Biasakan. ada Iya. rasa kesadaran diri lah untuk Iya. untuk berubah Iya. menjadi yang lebih disiplin gitu. Coba peduli sama lingkungannya, sama sekitar. Sama orang lain juga ya. Iya sih itu. Sendiri. Itu sih. Mungkin segitu aja sih dari kelompok kami. sekian. Sekian dan terima kasih. Bye bye.